karena masuknya seorang pitcher pengganti masuk tanpa warming up itu riskan. Oh iya ini perlu ini. Sudah dibebani 2 ball. Kondisi no down, full bases. Waduh. Itu yang diadu itu mental. Nah ini sejarah ya, teman-teman perlu tahu, terutama khusus Surabaya, terutama atlet muda dan pelatih-pelatih muda, bahwa perjalanan panjang Pak Kandar ini tidak hanya sekedar seorang Pak Kandar, tetapi banyak di belakangnya beliau ini, sampai juga ada lapangan, kemudian adanya tim Jatim seperti apa, sampai ke pengurusan Pengda yang zaman dulu namanya Pengda, beliau adalah di dalamnya terlibat. Jadi sejarah softball itu betul-betul beliau masih ada, yang perlu kita ingat. Nah, mudah-mudahan beliau ini bercerita ini menjadi sebuah modal kita juga bercerita kepada yang muda-muda bahwa kita perlu tahu sejarah softball sehingga mereka makin suka, makin kenal dengan softballnya ini sendiri. Antusiasnya mereka juga makin lebih hidup. Semangatnya Pak Kandar dan teman-teman yang zaman dulu itu kalau bisa ditularkan ya lewat pelatih-pelatih yang ada, mungkin guru-guru yang ada, dan juga kalau bisa orang tua, parent-parent ini, orang tua juga perlu tahu bahwa tidak hanya sekedar bermain. Jadi semangat-semangat yang dibaliknya Pak Kandar ini perlu kita duplikasi, perlu kita tiru, kita contoh. Ini penting banget. Saya pun bisa jadi seperti ini Pak Kandar. Jadi kita perlu juga memberikan informasi kepada yang lain. Tapi ada yang lebih seru lagi sebenarnya. Karena Pak Kandar itu tadi kan cerita latihannya sendiri, otodidak. Bola yang nggak tahu namanya bola apa, tiba-tiba belok. Setelah main berapa kali pertandingan lah baru tahu kalau itu namanya kurve, katanya curve tulisannya kurve. Nah ini kan lucu tuh, ada seorang pitcher sudah main di pertandingan, bolanya nggak bisa dipukul, dia sudah latihan dengan tekun, tahu namanya setelah pertandingan. Nah ini kan menarik, ini semangat seperti ini loh yang harus ditiru. Nah kita kepengen ngobrol lebih jauh lagi Pak. Pak Kandar ini kan kita pernah dengar bahwa pernah ada tim nasional, Pak Kandar masuk tim nasional, itu kan kita banyak tertular di awal itu, bukan tertular ya, kita banyak belajar dari tim Filipina ya kan. Nah ini di Filipina ini kan datang ke Indonesia yang akhirnya banyak membuatkan nuansa, bukan selain motivasi Pak, warna kita ini banyak cenderung menjadi seperti mereka. Di Jawa Barat itu ada Pak Aditomo, Mas Aditomo, terus kemudian ada Ruli, terus kemudian Pak Kandar yang dari Jawa Timur. Ini semuanya membawa warna yang sama. Nah ceritanya itu gimana Pak, Filipina bisa masuk ke sini dan kita bisa sampai menulari itu Pak, meniru mereka bermain, kita ada peningkatan di dalam permainan softball kita ini. Jadi begini, begitu saya dipanggil untuk tim nasional yang modalnya ya nekat ya, belum bisa ngelempar macam-macam. Itu hasil seleksi kapan Pak? 75 itu, PON 75. 77. Oh 77 Pak ya. PON 77. Terus seleksi. Ada ASEAN Championship di Filipina. Jadi tahun 77 saya terpilih, pelatihnya Pak Ulis, asisten pelatihnya Pak Kholik. Jadi Pak Kholik itu shortstopnya Jatim, Profesor Dr. Kholik. Saya pitchernya. Jadi saya main tahun 77 itu, ini cerita setback sedikit. Iya, enggak apa-apa, santai Pak. Setelah 3 tahun enggak pernah dimainkan pitcher, sudah sampai ikut lagi 3 tahun ya. Cadangan tok. Pitcher utama namanya, panggilannya Bung Seva Haluru. Iya. Free walk itu mungkin 6 kali. Inning pertama sudah kalah 4-0 lawan Jabar. Inning pertama, main pertama, pembukaan softball lapangan Cemara 3 yang baru. Setelah free walk dan full bases, Pak Kholik selaku kapten Jatim, time out, bicara sama Pak Tony, coach, ganti Kandar warming up, saya warming up pitcher. Oh itu masuknya right field. Masuknya right field. Begitu Seva udah pitch 2 kali ball, kaptennya Pak Kholik ya, time out lagi, ngomong sama Pak Tony, wasit, Pak Tony, Kandar masuk. Saya masih ingat itu karena masuknya seorang pitcher pengganti masuk tanpa warming up itu riskan. Oh iya ini perlu ini. Sudah dibebani 2 ball. Kondisi
no down, full basis. Waduh. Itu yang diadu itu mental. Jadi kalau grogi ngomong yang diadu pertama mental itu memang bener. Iya. Tapi karena pengalaman saya waktu tahun 77 itu masih pemula, wis cuek. Nggak terlalu wis. Saya ya nggak terlalu tertekan. Nggak tertekan karena main softball itu belum sampai mendalami strategi offense, defense, filosofi, sacrifice itu apa belum tahu, pokoknya main. Jadi saya main cuek aja. Saya main, lempar 2 kali ball, free walk, poin 4. Poinnya Jabar 4. Pitchernya Jabar ingat saya itu Pak Hari Trisnadi almarhum. Bapaknya Michael, ya. Pendirinya Citah. Ya, klub itu. Citah. Oh, jadi, itu pitcher Jabar iya, dulu? Iya, pitcher Jabar. Dia orang Bandung kan aslinya. Enggak, dulu kan setahu saya dia baseball, ternyata main softball juga. Dia main baseball juga tahun itu pertama. Tahun sebelumnya. Terus sekarang berikutnya main softball pitcher. Wah. Saya free walk, terus saya bercanda sama Hengki yang gondrong anak ITS. Saya dipanggil John. Dia kalau manggil saya John, kasih aja. Mas Hengki first base. Aligator. Ya, aligator. John, kasih aja biar dipukul nanti. Ini lucu ini. Nanti tak tangkapnya. Tapi aku berdoa bola jangan lewat sini. Tapi dia memotivasi saya. Masukkan, kalau dipukul ke saya tak tangkapnya. Mati-matian loh John. Ya dari situ ya saya merasa di backup ya mental. Setelah itu bola tak kicer tadi. Dipukul itu enggak sampai jauh. Paling di dalam infield, paling jauh di leftnya itu dekan FVOK Pak Muhammad Setio sudah pensiun itu. Akhirnya mati semua, change place. Begitu kita mukul poin 2 ya sudah sampai inning terakhir akhirnya kalah 4-2 ya. Itulah pengalaman yang menurut saya amat sangat berkesan. Pergantian pemain dalam kondisi yang sangat tertekan, tanpa warming up, ya sudah, karena mental saya masih polos, ndak wedi. Tapi ceritanya beda lagi. Saya main final di Filipina, saya main pertama wis ngrewel, bola saya itu pelan nggak teko, ya tuh diguyu-guyu mbak penonton. Saya belum 1 inning, baru mati 1 langsung diganti ya. Oh, ndak sampai bolanya. Bolanya saking grogi, nginjak tanah itu nggak terasa nginjak tanah, enteng sekali. Kayak terbang. Waduh, masuk semaput. Jadi bener, jadi main pitcher terutama. Pertandingan penting itu, waduh, tekanan mental tinggi banget. Ya, terus mengenai ceritanya gimana menjadi pemain nasional setelah dipilih itu, ya menjadi tambah semangat latihan. Belajar dari buku walaupun bahasa Inggris tidak ngerti ya dari gambar-gambarnya. Lihat gambarnya. Itu ada Knuckle, ada Fraser. Ini tambah aneh ini. Tahun 79 ada SEA Games. Jadi pulang dari Filipina ya dapat pengalaman aja lah. Iya. Sempat mukul bola Posadas. Mukul itu tangan saya bergetar. Waduh, banternya. Pulang dari sana sudah tidak ada apa-apa, kejuaraan biasa. Kejuaraan tahun 78 untuk milih seleksi ternyata rekodnya dipakai untuk SEA Games 79. SEA Games 77 sebagai nomor eksibisi di Kuala Lumpur, Indonesia ngirim tapi kalah. Saya belum dipanggil. Tahun 79 kerjasama Perbahasi Indonesia dengan Filipina. Datanglah pelatih dari Filipina namanya Raul Santarosa. Saya dilatih 3 bulan, khususnya teknik. 3 bulan sebelumnya dilatih coach lokal Pak Julius, latihan fisik. Jadi latihan 6 bulan jangka menengah. Itu karena fisik sudah lumayan. Jadi selama 3 bulan itu kita lari betul-betul latihan fisik, ngangkat barbel. Tapi itu kesadaran saya pitcher terkecil di Indonesia. Kalau saya ini kecoret, waduh, rugi. Makanya saya teman-teman pulang hari Sabtu sore pulang ke Bandung dan ke Jakarta, saya tetap di Jakarta di Wisma Aneka, belum ada Century. Saya ngangkat barbel
sama anak sepak bola, anak balap sepeda, anak Medan Sutiono, Roni Pati Nasarani. sepak bola. Saya latihan ngangkati barbel bending supaya kakiku kuat, push up. Waduh wes bonek pokoknya. Latihan fisik udah bagus, latihan lari bukit adu kecepatan, ya semangat banget lah. Ya. Terus datanglah pelatih dari Filipina. Dari situlah ilmu softball, filosofi softball, offense, defense, ilmu filosofi pitching sampai dikupas satu persatu. Seminggu meeting 2 kali malam hari setelah makan malam. Itu. Jadi ilmu softball modern, softball sungguhan itu yaitu setelah diajari pelatih dari Filipina namanya Raul. Ternyata Raul itu head coach-nya Filipina, dan dia di Filipina itu head coach dihormati lah, disegani, dihormati. Itu jadi dia bukan pitcher, dia bukan catcher, dia second base sama outfield. Tapi pitcher. Dia bisa melatih pitcher detail, bisa melatih catcher mendetail. Teknik-tekniknya mukul, hebat dia. Menurut saya kompetensi tinggi, sempurna dia. Ya. Sampai nirukan gaya saya, nirukan gayanya Budi Hardoyo, nirukan gaya Ruli, bisa persis. Ya, dia bergaya di depan waktu meeting belum dimulai, dia gerak-gerak. Kamu tahu siapa ini? Tandar. Tertawa semua. Gini lehernya tangannya gini. Ya. Kamu tahu siapa ini? Budi. Itu. Jadi menurut saya mumpuni dia, menguasai segala teknik dasar. Bener. Jadi saya tahu banyak ilmu softball dari beliau. Untung loh saya dilatih. Sempat ketemu ya. Nah, itulah yang saya tularkan ke terutama Sriti, karena waktu tahun 79 itu selesai SEA Games saya masih fit, ada kejurda yang saya cari anak Sriti pelari selamat. Jadi belum main ya? Belum main, saya belum main. Tahun 79 akhir Pak, tahun baru tahun 80 Pak Muhammad Nur nonton. Jadi kalau sacrifice jangan sambil lari, memang kamu dikorbankan untuk mati. Sambil lari nanti tidak sempurna. Selamat pelari kenceng kan, harus sampai base 3. Wes kalau mati aku yang salah. Bagus ya. Sampai base 3 Pak Nur. Wah ini calonnya bagus ini. Pak Muhammad Nur tengok-tengok di. itu betul-betul sudah melaksanakan filosofi peran softball dari Raul. Jadi taktik strategi itu sudah ditanamkan oleh Raul itu. Baru terbukalah pemain softball Indonesia. Saya tularkan ke Jatim, ke Sriti dulu, ke Jatim. Jadi meeting seringkali saya yang disuruh maju. Cuman kan pemahamannya, daya tangkapnya ilmu itu kan tidak sama setiap atlet. Ada yang gampang paham, ada yang sing penting pukulane. Ya lek kena, lek gak kena. Kan musuhnya juga ndak mau dipukul telak gitu. Jadi dari ilmu yang diberikan pelatih Filipina ditularkan ke pemain Indonesia. Ya angkatan saya itu angkatan menurut saya sama Ruli sama Aditomo kalau diskusi di kamar itu angkatan pertama Indonesia softball modern istilah kita. Kenapa disebut modern ya? Karena baru tahu itu. Sebelumnya enggak tahu memang. Sacrifice itu apa toh? Sacrifice itu tujuannya apa? Syaratnya bagaimana? Sebagai pelari harus bagaimana? Itu. Jadi tidak asal merentah. Dan ini maaf pelatih-pelatih yang walaupun bekas pemain nasional belum memahami. Karena itu filosofi pemahamannya mungkin belum sempurna, Pak. Contoh sederhana. Sacrifice itu pelari harus ada di base 1 atau base 2 saja. Belum mati. Itu belum mati. Teknik dasar yang paling menguntungkan. Basic no down. Yang paling menguntungkan. Kata Raul, main softball itu seperti main catur. Ayo
pion tak masukkan, dimakan. Begitu dimakan, saya sekak lawannya. Seperti bisnis. Aku beli 1.000, tak jual harus lebih 1.000 supaya untung. Jadi saya main catur, peluncurku dimakan, saya ambil benteng atau sekak rajanya catur. Analisanya seperti itu. Strategi berarti Pak. Strategi. Permainan strategi. Makanya ada di buku yang sudah saya edit, saya susun untuk anak-anak kecil-kecil, bahwa inilah yang di buku itu, bahwa baseball itu katanya memang dimainkan orang yang pintar, orang yang cerdas, karena semua actionnya itu harus punya tujuan yang menguntungkan tim. Tidak asal lempar. Pelari di base 3 ada mau poin, mati 1, bola ketangkep second base, pelari batter runner melari ke base 1, lempar base 1. Akhirnya pelari 3 poin. Nah, ini kan membutuhkan keterampilan berpikir, kecepatan berpikir, mengambil tindakan yang tepat. Ya ini di softball, baseball. Ngelemparnya salah, kalah dalam situasi itu, kalah sudah. Poin, dan pemain yang di base 1 extra base. Itu beda. Maaf, ini cabang olahraga lain. Saya giring bola, main sepak bola, saya di tackle, paling-paling saya dapat tendangan bebas, free kick. Atau saya di deck pemain lawan 2, bingung, teman saya tidak ada, saya buang keluar, paling dihukum lemparan ke dalam. Ruginya hanya itu. Tapi kalau baseball, softball ruginya besar. Maka perlu perhitungan. Jadi itu. Jadi kembali kepada ini yang perlu difahami terutama untuk atlet dan pelatih. Iya, pelatih terutama. Pelatih sangat perlu, karena ini olahraga permainan bergu, butuh teamwork, butuh strategi, butuh kerjasama yang betul-betul terukur kan. Kalau nggak bisa begitu nggak bisa bermain. Di dalam buku itu olahraga baseball, softball adalah olahraga perorangan yang dimainkan bersama-sama. Kenapa perorangan? Actionnya perorangan. Semua actionnya perorangan. Tapi dominan. Mukul nggak bisa dibantu. Nangkap bola ground ball nggak bisa dibantu. Paling cover bola. Nangkap bola fly ball sendiri. Ngelempar ke sendiri temannya nggak bisa dibantu. Jadi actionnya individu, tapi mainnya bareng. Ada momen-momen tertentu kalau ada pelari, ada pemukul, bola ditangkap fielder, baru ada kerjasama. Jadi hanya sekilas saja. Jadi di dalam buku yang saya baca, Oni yang ngasih, bahwa olahraga baseball adalah olahraga action individu yang dimainkan bersama-sama. Ada teamwork itu. Ini yang perlu tahu, olahraga individu yang dimainkan bersama-sama. Jadi pengertian selama ini kan ini olahraga teamwork, olahraga bersama, berarti semua individual skillnya tidak dituntut, padahal seharusnya ada. Itu jadi terbalik karena kita ini sudah menjadi bahasa awam olahraga beregu. Memang beregu tapi sebenarnya skill individunya itu dominan. Sangat dominan, sangat dominan. Makanya kalau pribadi masing-masing pemain itu di rumah tidak mengerjakan PR dari pelatihnya, tidak akan bagus. Tidak akan bagus, harus minimal ada PR latihan fisiknya itu. Jadi seperti hit and run, syaratnya harus ada pelari B1 atau B2, no down atau one down. Ya, tujuannya apa? Tujuannya mengejar poin secara cepat. 2, yang paling penting menghindari double play. Lalu gimana defender? Pitcher catcher, tidak mungkin. Saman bekas catcher, tidak mungkin minta tengah. Buang outside ekstrim, asal tidak keluar dari garis kotak catcher. Ini anak-anak yang sudah sering main di antar klub Surabaya aja, pernah gabung Red Bull. Loh, nanti kan tahu lawannya, ya enggak apa-apa tahu. Dia kan harus mukul. Itu Pak yang sering terjadi saya dengar di lapangan, bahwa sekarang
sekarang kita harus pakai teori yang terbalik. Maksudnya, jadi basically itu kalau sacrifice burn, kita bongkar sacrifice burn nih Pak ya. Harus pelari di satu, idealnya no down. Kondisi kalau bisa dalam keadaan pitcher tertinggal. Itu sangat ideal melakukan sacrifice burn. Kan contohnya ball 2 no strike, pelari 1 no down, kan begitu. Pelari tercepat dan pemukulnya memang jeli dan dia bisa melakukan burn, sacrifice burn. Ini kan semua lawan sudah tahu. Kalau kita pakai itu mereka juga tahu. Loh, iya memang kalau tahu kenapa? Ya memang dalam hitungannya walaupun dia tahu, tapi kan prosentasenya kan ada di kita yang dengan situasi ini yang tidak akhirnya dibalik Pak, mereka menggunakan teori terbalik, tidak menggunakan situasi itu, teori yang terbalik. Kadang-kadang dalam keadaan strike tuh tetap melakukan burn, soalnya kan nggak disongkok, kan nggak nyono deh ini kata di strike itu. Nah itu loh Pak, ini yang kadang-kadang perlu diluruskan tuh loh Pak. Itu ya boleh-boleh aja, tidak dilarang. Tapi rugi ya kalau burnnya bagus. Persentasenya kecil untuk berhasil kan begitu Pak. Kita ini kan main safety. Kita ini kayak tadi filosofi bisnis. Kita dagang mau rugi lah. Nah itu persentasenya kalau rugi kok diambil ya. Kita bisa rugi lebih besar daripada untungnya. Kenapa dilakukan? Kenapa diambil? Kenapa itu? Kalau teori itu memang bagus, tim Jepang, Amerika kemarin saya lihat TV kejuaraan dunia. Tahu kalau ada, tapi benar ya mati memang, tapi pelarinya kan selamat safe. Itu aja ben bagus pelari di base 2 mati kok bisa double play. Itu jadi teman-teman memang ya kontra strategi itu boleh-boleh aja, tapi kalau merugikan itu. Nah, kalau itu bisa dalam kantor programnya hari ini kamu yang ngerjakan ya. Kalau enggak sesuai program enggak berhasil, sing salah programnya apa yang melakukan, kantornya rugi. Kodenya sacrifice burn kontra strategi. Lek sing lakukan burn iku salah ya strike out. Fall ball strike out. Strike 2 kok situasinya. Berarti programnya bener, pelaksananya jelek. Berarti kalau filosofi softball, baseball, Mas Tanto. Di softball tuh ilmu manajemen di kantor podo. Karena mau mukul itu pakai kode. Kode itu kalau di kantor ya program. Programnya bener. Bener salah, sing salah programnya apa sing lakukan kalau di kantor programnya hari ini harus nagih ini ternyata pelaksanaan ini tidak teko atau loro, sing salah programnya apa pelaksananya sehingga bisa dievaluasi. Belum sampai ke situ. Iya betul.